sini saya akan menanyai pendapat beberapa orang mengenai stres, kekerasan, dan permasalahan dalam keluarga. Mari ikuti saya. Di sana ada orang, mari kita tanya. Namanya siapa? Nama saya Mahmudullah Al-Rasyada, sering dipanggil Dina. Di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai stres, kekerasan, dan permasalahan rumah tangga. Apa boleh? Boleh, silakan. Mungkin kita mulai dari yang pertama, pendapat Anda mengenai stres dalam rumah tangga itu. Menurut saya stres dalam rumah tangga itu seperti misalkan ya seorang suami atau seorang istri yang tekan batinnya karena mungkin sikap suami yang seperti overprotective terhadap istrinya, seperti kamu tidak boleh nih ngomong sama dia kan laki-laki gitu, kayak saya cemburu gitu. Terus saya seperti itu mungkin jadi tindakan tekanan batin ya. Nah, tadi kan tentang stres. Sekarang bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan dalam rumah tangga? Untuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu mungkin contohnya seperti pukul-memukul ya kan antara suami dan istri, itu jadinya seperti kasar kan, terus sakit hati nih seorang istri ya, jadi mungkin ada cekcok lah dalam rumah tangganya, jadi tidak enak lah menjalani rumah tangganya seperti itu. Kalau seperti itu, apakah pernikahan di bawah umur yang cenderung sekarang ini sering terjadi, yang dimana di banyak melihat di dunia sekarang banyak anak muda yang melakukan pernikahan dini? Nah, apakah tersebut mempengaruhi kekerasan rumah tangga karena mental mereka yang berbeda? Itu termasuk mempengaruhi juga, tapi kembali kepada pikiran masing-masing apakah dia dewasa dalam menghadapi rumah tangganya. Oke, pendapat. Kalau begitu, selanjutnya mengenai permasalahan dalam rumah tangga, menurut Anda bagaimana? Contoh permasalahan rumah tangga seperti selingkuh, tidak terbukanya antara suami atau istri, terus mungkin juga karena faktor ekonomi yang manajemen keuangannya tidak stabil, sama mungkin juga bisa juga ada masalah seperti orang ketiga itu, orang ketiga kan bisa terus dari keluarga, teman atau apa yang ikut mencampur urusi hubungan rumah tangga tersebut. Berdasarkan yang contoh Anda bilang tadi mengenai selingkuh, apakah faktor tersebut dipengaruhi diri sendiri atau memang ada miskom antara suami istri hingga hal tersebut bisa terjadi? Sepertinya kedua hal tersebut termasuk ya, kalau dari sendiri mungkin merasa kurang bersyukur mempunyai sosok seorang istri atau suami yang tidak mensyukuri dirinya itu, terus kalau dari orang luar ya bisa juga karena teman-teman kan ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya izin pamit. Terima kasih. Baik, ada seorang, mari kita tanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad lagi. Nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Ridwan. Teman-teman saya bisa memanggil saya Mahali atau Mahal. Di sini saya mau jujur untuk mewawancarai. Silakan. Yang pertama mengenai stres dalam rumah tangga. Bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapat saya, stres dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan para anggota keluarga untuk menangani masalah dalam keluarga yang bersangkutan mengenai mental, fisik, spiritual maupun emosional, yang mana itu bisa mengganggu mental dan fisik mereka. Menurut Anda seperti apa contoh yang terjadi di masyarakat pada saat ini mengenai stres? Stres mungkin saja ada dua sisi di sini ya. Yang pertama sisi yang baik dan sisi yang tidak baik. Yang mana sisi baik ini bisa meningkatkan produktivitas seseorang.
dan yang kalau tidak itu bisa menjerumuskan kepada seseorang kepada keputusasaan. Yang mana contohnya di sini stres itu ketika menghadapi ulangan, ketika seorang stres yang baik, maka ia akan dengan stresnya tersebut mendorong dia untuk belajar dan sebagainya. Kalau dalam kasus rumah tangga tersebut, maka seseorang akan lebih giat dalam menjaga hubungan rumah tangganya. Kalau yang tidak baik itu sepertinya dalam masalah misalnya stres terhadap memikirkan keuangan sehingga dia serasa tidak mampu sehingga menyerah terhadap hal tersebut. Nah, tadi kan saya bertanya mengenai stres. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal biasanya itu KDRT? Mengenai KDRT sendiri, menurut saya KDRT itu ada kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun mental, yang mana dalam bentuk fisik itu seperti menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya. Kalau dalam bentuk mental itu sebagian mungkin seperti rasa tidak aman, rasa tidak kepercayaan dan lain sebagainya. Berarti secara tidak langsung dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu menyangkut pautkan yang akibat terjadinya stres dalam rumah tangga. Apakah itu benar-benar? Tentu saja benar, yang mana akibat dari stres yang tidak baik tadi kan itu bisa saja menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara fisik maupun mental, yang mana jika ia melakukan kekerasan fisik maka itu bisa melukai pasangannya atau anggota keluarganya yang lain, maupun itu secara mental melalui ucapan, lisan, yang mana itu mungkin tidak terlihat secara kasat mata, namun itu bisa berakibat kepada yang dilakukan kepada orang yang melakukan kekerasan tadi. Oke, tadi sudah stres, kekerasan, dan yang pertanyaan saya terakhir mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana pendapat? Mungkin dalam suatu keluarga itu pasti ada permasalahan, ya kan, baik itu permasalahan keuangan, komunikasi maupun permasalahan yang lainnya. Di mana permasalahan ini mungkin saja keluarga yang tadi awalnya mencintai sangat dalam bisa saja berbalik menjadi membenci sangat dalam pula. Karena hubungan antara keluarga itu adalah hubungan yang sangat dekat, yang mana itu tidak bisa diartikan secara kata-kata lah. Baik, kalau begitu apakah ketiga hal yang saya tanyakan tadi mengenai stres, kekerasan, dan permasalahan itu saling berhubungan? Ketiga persoalan tadi sangat berhubungan, yang mana jika stres itu mungkin saja ditimbulkan karena ada suatu permasalahan, yang mana akibat stres tersebut bisa menimbulkan kekerasan. Contohnya saja misalnya awal mulanya itu permasalahannya adalah stres. Stresnya akibat sang suami tidak mempunyai uang atau bagaimana. Lalu timbul permasalahan di keluarga sehingga yang mana sang suami tidak bisa menafkahi sang istri sehingga sang istri marah. Tidak terima akan hal tersebut, sang suami bisa saja melakukan KDRT, yang mana seperti memukul, mencaci maki dan lain sebagainya. Baik, atas tanggapan yang telah Anda berikan, saya mohon terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin pamit. Terima kasih. Mari kita tanya kepada perempuan yang sedang duduk di sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya izin mewawancarai Anda. Apakah boleh? Boleh. Sebelumnya nama Anda siapa? Sebenarnya perkenalkan nama saya Erni. Erni. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan wawancara. Pertama mengenai stres dalam rumah tangga. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Stres itu merupakan suatu kondisi di mana ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, misalnya saya sebagai seorang perempuan berekspektasi suami saya harus memberikan uang nafkah sebesar 5 juta misalnya, tapi dia hanya memberikan 2 juta rupiah. Nah, disitulah saya bisa merasakan stres karena apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti menurut
sebentar, stres itu adalah sesuatu yang terjadi akibat ekspektasi. Ekspektasi yang tinggi, lalu ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah stres ini dapat mengakibatkan perceraian rumah tangga? Stres itu ada berbagai macam ya, ada stres ringan dan stres berat. Kalau stres ringan yang biasa mungkin tidak sampai ke jenjang perceraian. Tapi kalau stresnya itu terjadi terus-menerus dan permasalahannya itu termasuk permasalahan yang berat, mungkin bisa terjadi perceraian. Nah, tadi kan saya sudah bertanya mengenai stres. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa jadi kekerasan secara fisik dan juga secara mental. Kekerasan secara fisik itu misalnya kayak memukul, melukai, dan lain sebagainya. Kalau secara mental mungkin dengan cara tidak memberikan nafkah tadi. Berarti secara tidak langsung yang Anda sebutkan tadi kekerasan mental itu menyebabkan pada akibat kekerasan tersebut mengakibatkan stres, gitu kan? Iya. Baik, tadi sudah stres, kekerasan, dan berikutnya pertanyaan saya mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana menurut Anda? Permasalahan dalam rumah tangga itu mungkin ada berbagai macam ya. Selain masalah keuangan tadi, mungkin juga masalah anak. Mungkin karena anaknya tuh susah diatur. Nah, itu juga termasuk ke dalam permasalahan di rumah tangga. Dan ada juga komunikasi yang buruk antar keluarga. Akhirnya terjadi kayak kurangnya komunikasi antar keluarga. Dari ketiga aspek yang saya tanyakan tadi, menurut Anda bagaimana mengenai ketiga tersebut? Apakah saling berhubungan dan bagaimana dalam membina rumah tangga yang agar tidak terjadi perceraian akibat ketiga hal tersebut? Waduh, pertanyaannya berat banget ya. Bagaimana cara membina keluarga ya tadi pertanyaannya? Mungkin dengan cara komunikasikan hal apapun harus dikomunikasikan dengan baik. Misalnya kita ingin apa, didiskusikan dengan suami, dan suami pengen apa, kita tuh harus mendengarkan juga. Jadi sama-sama saling nyaman gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi satu belum terjawab. Kata saya, apakah tiga hal itu saling berhubungan? Ya, saling berhubungan. Karena stres, permasalahan, dan juga kekerasan di dalam rumah tangga itu ketiganya merupakan aspek yang saling berkaitan. Sudah. Oh, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Saya jumpa lagi. Oke, baik, atas wawancara yang telah kita lakukan tadi mengenai pendapat beberapa orang mengenai stres, kekerasan, dan permasalahan dalam rumah tangga. Mungkin dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya ketiga hal tersebut sangatlah berhubungan, di mana stres itu sendiri adalah tekanan mental akibat entah itu di permasalahan tadi, akibat kekerasan tadi, dan kekerasan itu menurut saya tidak hanya terjadi akibat semisal sang suami melukai sang istri atau memukul dan sebagainya. Bisa saja hal sebaliknya terjadi. Namun dalam dunia sekarang yang kita ketahui bahwasanya laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih daripada seorang perempuan, sehingga terkadang kekerasan atau KDRT itu dititik beratkan masalahnya, dan yang banyak dihukum itu adalah sang suami. Kemudian dalam permasalahan dalam rumah tangga itu ya sebagaimana wawancara tadi, pendapat mereka itu bisa terjadi akibat pengaruh luar, baik itu dari keluarga mungkin atau teman yang tempat kita curhat, bagaimana misal begitu. Dan ketiga hal tersebut kalau misalnya bisa mempengaruhi terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Nah, yang dimana akibat terjadinya perceraian tersebut bisa mengakibatkan banyak permasalahan. Kalau misalnya mereka memiliki anak, nah anaknya ini siapa yang mengasuh dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya tarik akibat dari wawancara yang telah saya lakukan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.